silakan duduk. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Ada alarm saudara. Terima kasih kepada tim pemujit musik. Haleluya. Saudara, hari ini kita doa pagi. Tidak biasa dari yang biasa. Biasanya doa pagi itu di atas. Cuma di atas jadi perkemahan. Perkemahan, jadi kita ngadain doa paginya di sini. By the way, yang ikut Bible Camp, apakah pada bisa tidur? Bisa ya? Tidur-tidur ayam ya. Saya dulu waktu remaja juga aktif ikut Bible Camp. Ikut dari remaja pemuda. Saudara, ya. Saksinya ini nih. Nah, itu juga ikut aktif Bible Camp. Bahkan saya ketua Bible Camp, ketua retreat. Ketua retreat yang ngajak orang ikut retreat. Cuman saya memang waktu itu sedang apes. Saya ketua retreat, justru ditinggal sama busnya. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi waktu itu ada satu orang atau dua, saya ingat, semua udah ada di bus. Saya udah pesan sama yang sopir ya, Pak, jangan berangkat dulu sebelum saya perintahkan untuk berangkat. Karena saya tahu, di Cibubur kan. Baik, jadi jangan berangkat Pak ya. Iya, saya ke dalam, itu kan di apotek Sekata, ke dalam gereja lama Pintu Pasar. Saya ke dalam kan, saya cariin, saya tungguin 1 menit, 2 menit, nggak ada nih. Balik, pas saya balik, busnya kagak ada. Saya bilang, bus kemana nih? Waktu itu belum ada HP. Tahun berapa tuh saya lupa ya, long time ago. Waktu itu saya masih muda, masih imut-imut ya. Saya bilang, saya ditinggal. Ini siapa yang suruh berangkat ini bus? Apa yang saya lakukan saudara? Kan apotek Sekata, rumah saya di Kebon Pala Indah saudara ya. Saya balik. Habis saya nanya, lu bukannya retreat? Iya nih, ditinggal. Kok bisa ditinggal? Apa yang saya lakukan, saudara? Saya ambil motor, nih pinjam motornya. Pakai motor, saya kebut, sekencang-kencangnya, padahal bebek. Nah, pas sampai, orang udah sampai kan? Ditepokin, wah. Baru jangan tepuk-tepukin. Siapa yang nyuruh sopir untuk berangkat? Gak ada yang ngaku, saudara sekalian. Sampai sekarang, udah 40 tahun lebih, gak ada yang ngaku. Siapa yang nyuruh sopir itu berangkat? Nanti di surga saya tanya, saya pengen tanya tuh ya, siapa yang nyuruh sopir itu berangkat? Sampai gua ditinggal. Jadi saya mesti naik motor ya. Untuk papi saya nggak suruh pakai Ferrari, saudara ya. Haleluya. Nah hari ini saudara sekalian, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Titik Nadir. Apa judulnya? Titik Nadir. Saya amati sekilas, betul kata Kojo, saya ini belum ada yang ngantuk nih. Jangan bilang dalam mati, ntar om sesi 2 saya ngantuk nih. Titik Nadir. Apa itu titik nadir? Titik terendah. Ya titik nadir, titik terendah, itu namanya titik nadir. Wilayah mana yang ada di posisi titik nadir? Kira-kira wilayah apa? Ada yang tahu? Kalau sudah googling, wilayah yang terendah di bumi ini ada di mana? Tanah rendah, betul. Gang berapa? Gang 21. Itu menurut bukannya Google, bukannya Mbah Google, tapi Mbah David, saudara. Ini Mbah Google. Karena dia punya satelit untuk bisa memantau. Ya. Menurut Mbah Google, saya percaya dia lebih benar daripada Mbah David. Titik terendah di bumi ini adalah laut mati. Dia ada di bawah permukaan laut. DPL tahu ya? Dewan Perwakilan Rakyat. DPL, Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Google, itu dia di bawah permukaan laut, DPL. 414. Jadi rendah. Bahkan katanya, makin rendah. Menurut data yang terakhir, 450. Jadi rendah. Kira-kira, ada nggak makhluk yang hidup di laut mati? Yang garamnya, asinnya, na'udzubillah min dalik. Asin. Ada nggak yang hidup kira-kira? Nggak ada. Yang hidup hanya mikroorganisme. Apa yang hidup? Mikro itu kecil. Organisme itu makhluk. Ya kita kan makhluk hidup nih. Jadi yang hidup itu. Tuh dilihat sama gang. Katanya ada yang hidup tuh gang. Katanya. Nggak ada yang hidup. Saya bilang kalau 400
di bawah permukaan laut, itu nggak terlalu rendah dong. Ternyata saudara sekalian ada yang lebih rendah lagi. Menurut Mbah Google juga. Ternyata yang paling rendah itu di Antartika. Namanya Gletser Denman. 3,5 kilometer. Itu sama dengan berapa meter? 3.500 meter di bawah permukaan laut. Itu dinginnya kira-kira kayak apa? Saya pernah ke Korea, itu dinginnya 1 derajat ke bawah. Jadi kalau keluar, itu kalau nggak pakai jaket, saya pakai jas kan, jaket, kemudian sarung tangan. Udah dipesenin, Pak, ini musim dingin November. Saya pakai sarung tangan. Kalau nggak pakai sarung tangan, itu bisa frozen bit, hitam semua, mati. Jadi saya keluar, wah. Kalau saudara makan, dulu udah langsung jadi es saudara ya. Kira-kira ada yang hidup nggak? Kira-kira ada yang hidup nggak? Sulit hidup. Kalau orang di bawah titik nadir, itu susah. Nah, di Alkitab, waktu saya cari, waktu itu Ko Yosef bilang, nih om, bahannya ada di Hakim-Hakim 6, kurang lebih tentang Gideon. Saya baca ulang-ulang tentang Gideon. Ternyata di masa Gideon, bangsa Israel mengalami titik nadir. Mengalami apa? Titik nadir, titik terendah. Oh bukti. Kita baca ya. Wah, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6 dulu. Nah ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita melakukan yang jahat di mata Tuhan, cepat atau lambat, saudara akan di bawah titik nadir. Kalau nggak bertobat, akan ada di titik nadir. Kemarin Bapak Eksan mengatakan, rumah tangga itu dimulai dari pertobatan. Gereja itu dimulai dari pertobatan. Hidup saudara harus dimulai dari pertobatan, meninggalkan yang jahat. Kalau kita nggak bertobat, nggak meninggalkan yang jahat, kita akan ada di bawah titik nadir. Titik nadir yang paling rendah, yang paling dalam adalah lebih dalam daripada Gletser. Adalah apa? Neraka. Lu udah ganteng, pinter lagi ya. Jadi saudara, berarti ini. Saudara kalau jahat akan ada di bawah, bukan hanya saudara, saya juga. Kalau jahat ya, akan ada di bawah titik nadir, titik yang paling rendah yang ada di alam semesta, bukan alam semesta di ini. Neraka saudara. Maka jadi orang jangan bilang jadi orang jangan jahat. Bilang, tepok putri, jadi orang jangan jahat. Bilang saudara, jadi orang jangan jahat. Jangan jahat. Nanti saudara, apalagi nggak bertobat, saudara akan ada di bawah titik nadir. Neraka itu saudara kalau udah masuk, nggak bisa keluar. Jangan sampai kita masuk neraka. Jangan sampai. Kita harus masuk surga. Di dunia kita boleh gagal. Gagal masuk perguruan tinggi negeri, nggak masalah. Ingin masuk perguruan tinggi negeri, nggak bisa. Nggak lolos. Saya masuk dari SMEA. Jadi bersyukur adik saya yang paling kecil masuk saudara, UI. Di sini ada banyak juga nih masuk UI. Siapa aja tuh? Agis, Betina, Jessica, siapa lagi tuh? Pokoknya ada. Tapi saudara saya nggak masuk. Itu bukan masalah. Tapi kalau saudara nggak masuk surga, masuknya neraka. Neraka itu bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, selama-lamanya. Makanya jangan jahat. Saudara akan mengalami titik nadir. Nggak ada kehidupan, yang ada mikroorganisme. Jadi kalau saudara masuk titik terendah, saudara nggak ada bedanya dengan mikroorganisme. Coba lihat kiri kanan, ini mikroorganisme apa manusia? Kira-kira bentuk mikroorganisme kayak apa? Nggak jelas deh. Saudara kan bentuknya keren, betul nggak? Kepalanya di atas, matanya 2, kupingnya 2, hidungnya 1, ada bolongnya ke bawah. Bayangin kalau bolongannya ke atas, kalau hujan gimana? Masuk tuh. Mau aman pakai payung-payungan kecil di sini. Kita bentuknya bagus. Coba saudara perhatikan ya. Bentuk manusia. Apalagi pakai jaket gini, keren nggak saudara? Keren kan? Jadi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. 7 tahun itu angka yang sempurna. Dan selama apa? Itu 7 tahun tuh. Orang Midian berkuasa atas orang Israel. Jadi dikuasai, saudara, dikuasai. Kemudian kata, karena takutnya kepada orang Midian itu, karena takutnya, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Kalian bisa bayangin, itu kan zaman batu, manusia tinggal di gua-gua.
zaman itu kan udah ada rumah, betul nggak? Kayak kita. Saudara kan nggak mungkin tinggal di gua-gua. Paling tinggal di kemah-kemah, betul nggak? Ini di gua-gua. Gua-gua dulu tuh. Kubu-kubu ya kayak kemah kali ya. Yang tempatnya juga mungkin tersembunyi. Ayat 3 naik. Setiap kali orang Israel selesai menabur, dan orang menabur nanti akan menuai. Datanglah orang Midian. Bukan hanya orang Midian, tapi orang Amalek. Jadi Midian itu udah berkuasa. Amalek ikut-ikutan lagi. Dan orang-orang dari sebelah timur. Jadi ada 3 kelompok nih. Lalu maju mendatangi mereka. Naik. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka. Memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza itu. Yang lagi dibombardir sama Israel. Tanya kronologi di situ. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Gak ada bahan makanan. Kemarin saya mau makan. Saya pikir ada Indomie. Saya cari kan, biasa ditaruh tempat Indomie. Indomie selera. Agak ada sama sekali. Saya lupa. Udah beli Indomie tapi udah dimakan habis. Gak ada makanan. Kalau gak ada makanan di Cipinang, gampang. Yang penting ada duit. Tinggal pesen atau tinggal cari. Ini tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Saudara, kalau nggak ada makanan, apa yang kita makan? Hah? Apa? Kuku, makan gitu. Jadi dimakan. Bisa kurus kering, betul nggak? Tuh, saudara. Naik. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Ini ibaratnya seperti belalang. Ada lagunya, belalang kupu-kupu. Yang makan nasi, malam minum susu. Itu belalang kupu-kupu. Ini bukan belalang kupu-kupu, seperti belalang. Kemudian orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyak. Saking banyaknya. Sampai nggak bisa hitung jarinya. Sampai nggak hitung kalkulatornya. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Ini titik nadir. Sehingga, perhatikan, kemarin istri saya udah bicara. Sehingga, ini akibatnya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Saya dulu nggak kaya. Miskin juga kali, karena anaknya 5. Kurang. Opir itu gajinya kan nggak banyak. Kurang. Tapi nggak sampai melarat. Makan masih bisa. Ini melarat. Tuh, saudara. Mana? Melarat. Kalau terjemahan lain mengatakan sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Bahasa Inggrisnya apa? Sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Can do nothing. Terjemahan yang lain, very low. Very apa? Low. Makanya saya bilang itu titik nadir. Sampai sangat rendah. Sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Can do nothing. Kan parah, saudara. Ya. Kemudian apa? Sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Nah, saudara, sesungguhnya di Alkitab itu juga ada orang-orang yang mengalami titik nadir. Bahkan menurut saya lebih konyol. Terus tahu nggak? Orang yang mengalami titik nadir yang aneh. Namanya dimulai dari huruf Y. Orang nabi yang tidak taat. Siapa? Y. Disuruh ke sana, dia ke sini. Disuruh ke sini, ke sono. Hah? Yunus. Yunus masuk ke dalam perut. Kira-kira ikan apa? Nah, ada yang bilang ikan paus, bukan, itu ikannya besar. Yang pasti bukan ikan tongkol dan ikan betok. Kalau ikan tongkol dan ikan betok, kalau mobil mogok, bikin godok. Ini ikan besar. Waktu saya baca, dia masuk ke perut ikan. Kira-kira enak nggak masuk ke perut ikan? Kalau kita makan ikan gurame bakar, saus merah, atau ikan gurame saus asam manis, kita makan, kemudian masuk ke perut, enak nggak? Enak. Kalau kita masuk ke perut ikan, enak nggak? Saya coba cari tahu, kira-kira di dalam perut ikan itu ada apa? Ada makanan apa? Capcay, puyung hai, siomay, barongsai. Nggak ada. Di dalam itu, katanya nih, di dalam perut ikan itu banyak lemak-lemak. Yang baunya nggak enak, amis. Apalagi itu ikan besar, apa aja dia makan. Ada binatang yang bisa makan apa aja tuh. Termasuk ikan yang ada strumnya. Tahu nggak binatang apa? Komodo. Saya baca, lihat di mana tuh ya, dia makan. Ikan yang ada elektriknya masih hidup, di strum, ambil gini komodo. Nah, di dalam itu ada kayak gitu-gitu tuh. Ikan yang udah jadi bangkai sampai busuk pun sama komodo dimakan. Makanya kalau orang yang rakus, itu kayak komodo. Coba lihat ikan rakus apa enggak ya. Jadi di dalam perut ikan itu titik nadir. Satu lagi, huruf Y juga.
Dia ada di dalam satu titik nadir, dilempari ke dalam sumur. Namanya Yusuf. Istri saya kan ceritain. Saya bilang ini juga Yusuf titik nadir. Dilemparin. Sama siapa yang ngelemparin? Ada yang tahu? Siapa? Saudara-saudara, kakak-kakaknya. Yang ngelemparin dia sampai ke sumur. Di sumur ada air nggak? Sumurnya itu? Nggak ada. Di sumur nggak ada semur. Nggak ada bajigur. Yang ada lumpur. Udah nyaman nggak? Nggak nyaman. Salah Yusuf apa? Ganteng sama disayang sama bapaknya. Emang susah kalau orang ganteng, orang cakep itu suka diirikin, betul nggak? Itu adil. Ternyata saudara sekalian, bukan hanya Yunus, bukan hanya Yusuf, bukan hanya orang Israel yang bisa ada di dalam titik nadir. Bahkan kita pun sebenarnya itu ada di bawah titik nadir ketika kita belum percaya Yesus. Itu sesungguhnya kita orang berdosa. Akhirnya mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia Allah, oleh penebusan dalam darah Yesus, kita itu diangkat. Nah, saya lanjutin dulu. Tadi udah selesai ya? Kita lanjutin yang Hakim-Hakim 6. Bagaimana kita bisa keluar dari titik nadir? Ini penting. Bagaimana kita bisa keluar dari titik nadir? Diangkat. Supaya kita jangan sampai nanti di bawah titik nadir yang sesungguhnya yang sangat mengerikan itu. Berserulah. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Amin, saudara sekalian. Gimana berserunya? Berdoa. Kalau sudah bacakan Hakim-Hakim 6 itu panggilan Gideon. Sebenarnya kita orang percaya itu dipanggil. Kita yang dipanggilnya, kita yang dipilihnya, ditentukannya menjadi serupa dengan gambaran anak. Kalau kita nggak serupa dengan gambaran anaknya, kita akan terbuang. Makanya kita harus berseru, Tuhan tolong. Seperti Petrus ketika melihat Yesus, itu waktu itu jam 3 pagi. Teman-temannya bilang, itu hantu. Bukan, itu Tuhan. Petrus bilang, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan mendekatimu. Itu di laut loh. Apa yang Yesus katakan? Come on, bahasa Inggrisnya gitu kan? Come on. Petrus jalan. Kan kalau di laut air, kalau BJ-nya lebih berat, berat jenisnya lebih berat, tenggelam nggak? Tenggelam. Petrus kan orang, BJ-nya pasti lebih berat. Pas dia begini, oh tenggelam. Tapi kan Tuhan yang suruh. Dia paksa. Jalan. Tuh. Tiba-tiba ada angin. Dia ketakutan. Dia tenggelam. Nah, apa yang Petrus lakukan? Alkitab berkata, Petrus apa? Berteriak. Tuhan tolong. Alkitab mengatakan segera. Tuhan tolong. Nah, sama. Orang mau keluar dari titik nadir. Berseru kepada Tuhan. Tolong. Roma pasal 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa itu siapa saja. Saudara. Tuhan, aku ada di bawah titik nadir. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Berseru Tuhan, tolong. Tuhan setia dan adil. Dia akan menolong. Orang mesti sadar nih keadaan kita. Saya kan dulu ya. Susah begitu ya. Kesadaran saya itu mulai ketika umur 14-15. Saya lihat ini begini, gimana nasib buang. Bapak sopir gitu ya, kerja dari pagi malam. Tapi saya rajin cuman. Saya bilang, saya mesti belajar rajin ya. Saya ada perbedaan. Saya belajar siang malam saudara. Pulang sekolah saya belajar, saya baca. Makanya kacamata saya ini tebal. Oh ini minus berapa? Kira-kira yang lihat minus berapa? Minus 8. Jadi tahu-tahu karena lampunya kurang terang, saya baca-baca. Saya bilang, kok kayak kurang jelas ya. Jadi kalau melihat begitu, Marcel apa Mario? Marcel ganteng begini kayak orang-orangan sawah. Masih perasa tinggi. Jadi dulu kacamata saya tebal kayak angkat botol. Kalau sering baca, dekat begitu, minus. Mikir lagi, aduh kalau kacamata begini, ya, kayak culun begitu kan. Kalau pakai kacamata murah, udahlah. Betul, SMP terus sampai SEMEA. Saya belum jangan masuk SMA dan terus susah masuk SEMEA. Sekolah menengah ekonomi apa? Saya rajin. Di SEMEA itu saya juara umum semua. Nilai tinggi gitu. Dan itu betul sekali. Di kursus Bon B. Ketika selesai SEMEA, saya sudah dapat ijazah Bon B. Bon bukan Bon A1, A2. Kemudian saya melamar di Astra, diterima langsung.
Saya kerja 3,5 tahun sambil kuliah. Memang capeknya luar biasa. Waktu saya kuliah, saya ingat tuh. Saya kan kuliahnya 1 semester itu di Seng-Seng. Tempatnya Agis tuh sekarang. Dulu udah pindah sebagian ekonomi di sana. Saya bukan di UI-nya, maksudnya di Seng-Seng. UI kan sebelah sana lagi ya. Pancasila. Waktu saya kuliah, naik motor kalau hujan, udah pakai kacamata tebel, pakai helm, tutup lagi gitu. Kira-kira gimana saudara sekalian? Begini-gini jurum-jurum. Hujan gede lagi karena mau saya kuliah, betul nggak? Lampu merah di Kalibata. Bisa masuk, saya pikir genangan kecil. Waktu saya begini, apa yang terjadi saudara sekalian? Itu ternyata kocokan, tau kocokan? God, saya nyebur. Untung nggak keminum, kalau keminum rasanya Coca-Cola. Saya bangun, saya bau nih, sampai kampus, saya mandi, guyur, langsung saya duduk. Saya duduknya paling depan, karena mata saya kan nggak sebaik lain. Saya duduk begini, sambil ngantuk-ngantuk. Dia pinter, pakai tutup begitu kan nggak kelihatan ya. Mantap nih, lebih cerdik dari pendeta. Kalau saya kan kalau ngantuk saya begini nih. Yang tahu istri saya sama Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Nah, jadi saudara sekalian, sampai kampus, saya pede aja, saya udah guyur kan. Saya dengerin begitu. Dosennya datang begini. Dia masih bau. Jadi ternyata masih bau saudara sekalian. Itu pengalaman tak terlupakan, dia tahu bilas masih bau, dia tahu kali ya. Itu saudara sekalian. Itu pengalaman tidak enak. Tetapi Tuhan izinkan untuk kita apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Karena terkutuklah orang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia pasal 17. Kemudian ayat yang berapa coba lihat? Yeremia 17 itu ayat 5-nya. Coba ayat 7-nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berseru, Tuhan tolong saya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merabatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi di dalam Tuhan. Kalau di Mazmur, orang yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh, yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya, so pasti berhasil. Akan berhasil keluar dari titik nadir kalau mengandalkan Tuhan. Amin buat iman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya musik maju ke depan.